selamat siang buat rekan-rekan yang sudah bergabung di BitTalk episode 6 ya. Jadi sudah episode 6. Hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Dewi Anggraini PhD. Beliau adalah dosen ya Mbak ya, dosen di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saat ini beliau juga merupakan salah satu tim pakar penanggulangan COVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Nah, jadi topik hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Fata Morgana gitu. Jadi kita bikin bahasanya itu Fata Morgana, yang artinya sebenarnya data kesehatan itu ada, tapi nggak ada gitu. Nah, jadi kita akan membahas challenging, terus challenge tantangan-tantangan yang dihadapi Mbak Dewi sebagai data scientist di bidang kesehatan, dan juga jujur saya ingin banyak ngobrol juga tentang COVID-19 data gitu. Jadi mungkin mekanismenya adalah 25 menit sampai 30 menit itu akan ada presentasi singkat dari Mbak Dewi. Setelah itu baru kita ngobrol sampai 30 menit selanjutnya gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mas Edi. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman ya. Sebenarnya di sini saya cuma share knowledge and experience aja berdasarkan apa yang sudah dilakukan di 4 tahun yang lalu atau ketika saya menjalani studi lanjut. Nah, karena penelitian saya itu terkait bidang kesehatan, maka saya akan sedikit di sini menceritakan gitu. Apa sih tantangan ketika kita penelitian di bidang kesehatan. Nah, di sini saya angkat temanya fenomena Fata Morgana data bidang kesehatan di Indonesia. Seperti yang tadi Mas Edi bilang, saya salah satu staf pengajar di program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Jadi hari ini saya diminta Mas Edi untuk sharing. Terima kasih banyak kepada BIT School yang sudah memberikan kepercayaannya. Nah, kita semua tahu ya Fata Morgana itu apa, terutama kalau kita mungkin melakukan perjalanan jauh, itu pasti kita bisa melihat penampakan gejala optis di jalan gitu. Nah, sepertinya ada terlihat genangan air, padahal ketika kita melaju ke sana itu tidak ada. Jadi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu Fata Morgana bisa didefinisikan juga sebagai hal yang bersifat khayal dan tidak mungkin dicapai. Jadi ini adalah fenomena Fata Morgana. Bagaimana dengan data itu sendiri? Kalau tadi saya bilang fenomena Fata Morgana data, sekarang apakah memang tidak ada data itu, ataukah memang hanya hayalan saja data itu? Nah, kalau kita melihat definisi data dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga itu berarti adalah keterangan yang benar dan nyata atau informasi atau bahan yang kita bisa jadikan dasar kajian atau analisis sehingga kita bisa memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan data tersebut. Nah, lalu di sini sekarang kita kan ada istilah baru ya di sini dalam ilmu data ataupun ilmu statistik, ini kita sebut dengan data science. Kebanyakan ada yang bilang data science itu cabang dari ilmu statistik. Nah, di sini ada beberapa definisi juga yang saya berhasil kutip. Itu kalau menurut Chikio Hayashi dari Jepang, dia bilang data science itu adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya interdisiplinary, jadi gabungan antara ilmu statistik, matematika, komputasi, IT, big data, dan sebagainya. Sehingga nantinya itu kita bisa mendapatkan informasi yang berharga dari sebuah kumpulan data. Namun demikian dia juga menyebutkan bahwa data science ini mencakup 3 fase. Ada desain data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Sedangkan kalau berdasarkan Wikipedia,
Ini data science itu adalah ilmu yang mempelajari data, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Kembali di sini juga disebutkan itu mulai dari pengumpulan data, analisisnya, pengolahannya, manajemennya, kearsipannya, kemudian pengelompokan datanya, penyajiannya, distribusinya, sampai dengan data itu nanti bisa diubah menjadi sebuah informasi yang informatif dan bisa dipahami semua orang. Nah, kemudian juga ada yang menyebutkan di sini data science itu menggunakan metode saintifik, jadi perpaduan metode saintifik, kemudian proses algoritma dan juga sistem, sehingga bisa mengekstrak nantinya apa yang ada di balik data tersebut. Ya, baik itu skala kecil maupun besar, tapi di sini mungkin lebih fokusnya ke data yang sifatnya besar atau large. Nah, kemudian di sini juga ada yang mengaitkan data science dengan data mining, machine learning, dan big data yang tadi sudah disebutkan di atas. Dan di sini juga tetap dia memberikan penekanan bahwa data science itu juga menekankan kepada preparation data for analysisnya juga. Jadi persiapan bagaimana data itu dianalisis sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah informasi yang bisa mendukung pengambilan kesimpulan. Nah, ini ada dua gambar ya yang mencerminkan bagaimana sebenarnya data exercise dengan real world data. Jadi kalau kita di perkuliahan itu anak mahasiswa biasanya diberikan data latihan soal ataupun latihan yang dari buku-buku cetak. Itu biasanya datanya bagus ya, data kolomnya itu lengkap, baris kolom dan pengaturannya udah rapi dan lengkap. Sementara real world data itu penampakannya seperti yang saya perlihatkan di sini, itu mengerikan. Artinya kadang bisa jadi datanya itu tidak seindah yang kita harapkan gitu. Nah, bagaimana fata morgana data? Jadi di sini fata morgana data itu bukan berarti datanya itu tidak bisa didapatkan atau tidak mungkin diperoleh. Namun di sini tadi saya mengartikannya lebih kepada apa yang kita ekspektasi, data apa yang kita ekspektasi itu tidak seindah realitinya. Jadi misalkan di sini saya contohkan yang kita ekspektasi atau yang kita harapkan tuh datanya tuh rapi gitu ya. Kemudian di suatu instansi atau lembaga kesehatan ataupun industri lainnya itu punya data yang memang terstruktur dan sudah siap pakai gitu. Nah, ternyata kalau mungkin di bidang kesehatan khususnya, itu masih dengan format yang sifatnya manual. Jadi ini adalah kenyataan yang sampai detik ini saya ngomong, ini masih terjadi. Dan juga ini terjadi di pengumpulan data COVID. Jadi sama, karena apa? Yang kadang dimasukkan ke sistem oleh industri ataupun institusi yang bergerak di bidang kesehatan seperti rumah sakit itu memang ada yang sistemnya sudah elektronik seperti identitas pasien, nama, alamat, usia, pekerjaan dan lain-lain. Namun untuk yang sifatnya ke arah tanda-tanda vital misalnya bagaimana hemoglobin levelnya, bagaimana tekanan darahnya selama dia dirawat, nah itu terekam di dalam rekam medis di rumah sakit. Nah, rekam medis ini itu bentuknya berupa dokumen ya. Mungkin ini salah satu contohnya, ini adalah bentuk kohort ibu dan bayi. Hampir sama rekam medik juga seperti ini dan berlembar-lembar ya, satu dokumen itu bisa berlembar-lembar. Memang lebih komplit namun masih dituliskan secara manual tulis tangan dan itu masih belum diinput ke sistem elektronik ataupun komputer. Sehingga kalau kita ingin mencari informasi variabel yang lebih detail, tidak sekedar jumlah orang seperti yang kita ketahui ya, data COVID sekarang itu kan sistemnya jumlahan agregasi atau jumlahan juga berapa yang positif, berapa yang suspek, berapa yang sudah sembuh, yang mana kita mayoritas atau pada umumnya itu bisa dilakukan deskripsi saja seperti itu, sehingga kita belum bisa melihat nih keterkaitannya tuh seperti apa sih misalnya dengan
sistem pernapasannya dia selama menjalani perawatan itu apa sih yang diukur gitu. Nah, itu juga saya masih belum bisa tahu gitu seperti apa, karena kemarin saya pun ada kontak dengan, ini kan saya lagi mengumpulkan data dari beberapa rumah sakit rujukan di Kalsel seluruhnya, dan Kadinkes itu memang menyupport sekali, namun demikian kami harus menjalani proses ethic clearance dulu. Nah, jadi ada beberapa obrolan awal dengan pihak rumah sakit bahwa saya perlu data yang lebih detail, bukan hanya sekedar jumlah yang seperti sudah setiap hari diupdate oleh pihak Dinkes Kalsel. Dan mereka bilang ada datanya di rekam medis gitu. Tapi memang itu difotokan sama mereka itu memang berlembar-lembar begitu dan tulisan tangan. Jadi saya juga bingung ya, gimana caranya saya mengambil data itu, kecuali saya harus pergi ke rumah sakit yang dituju dan membaca sendiri atau melihat sendiri dokumen itu, kemudian memilih sendiri satu persatu variabelnya, karena memang tidak tersistem. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang mungkin ada sistem digital record, tapi itu memang masih umum ya, jarang saya temuin rumah sakit yang punya digital record yang detail sampai ke variabel individu yang sangat vital gitu dalam pemeriksaan atau surveillance. Jadi di sini kalau di bidang kesehatan tuh istilahnya data surveillance ini yang paling sangat penting, dan sangat penting itu untuk digunakan sebagai bahan analisis untuk nantinya menentukan intervensi apa yang harus dilakukan. Jadi di sini waktu saya kuliah S3 itu saya mengambil tema ke monitoring ibu hamil dan bayinya atau janinnya ya. Jadi yang saya ambil adalah cohort ibu dan bayi. Jadi selama perawatan atau pelayanan kesehatan antenatal atau antenatal care yang kita kenal, itu kan minimal harus 4 kali. Minimal dan boleh lebih kalau misalnya ada memang gejala yang kita harus segera kontrol ke unit-unit kesehatan. Jadi di sini saya mencoba melihat datanya seperti apa, dan memang belum ada sama sekali yang bisa saya ambil secara elektronik, atau kita minta send filenya aja terus kita bisa gunakan, itu nggak ada. Jadinya ini berupa dokumen seperti ini yang harus dikirim. Kebetulan waktu itu saya mengumpulkan data sekalsel dengan menggunakan bantuan para bidan. Jadi ada 20 bidan dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Jadi ini distribusinya memang proporsional saya ambil. Jadi setiap kabupaten ada yang mewakili. Dan beberapa bidan ada yang mengisi dengan lengkap, tapi kebanyakan memang masih bolong-bolong, dan bahkan karena formatnya ini di print dan kotak-kotaknya juga agak kecil, sehingga menuliskan risiko yang atau assessment terhadap ibu hamilnya itu sangat-sangat terkendala di kolom gitu. Jadi kolomnya sempit sehingga tulisannya pun nggak membiarkan bidan bisa menuliskan istilahnya analisisnya dengan optimal seperti itu. Jadi karena juga saya mengingat internet juga masih tidak begitu mudah ya kalau untuk di daerah, dan juga kemampuan IT ataupun teknologi bidan juga masih perlu ditingkatkan, sehingga saya kemarin cuma menyediakan format Excel yang sederhana, sehingga di sini saya tulis semua variabel yang biasanya dilakukan selama monitoring ibu hamil. Dan ini bukan sekedar kita nulis variabel aja, tapi dari literatur review yang saya lakukan beberapa jurnal internasional yang memang standar antenatal care itu dilakukan. Nah, lalu kenapa sih saya mengambil topik ini? Karena ini ada real world problems-nya di sini. Jadi di dunia itu kurang lebih 4 juta bayi lahir ya, itu meninggal kurang dari 4 minggu usianya per tahun. Kemudian juga lebih dari 500.000 ibu hamil itu meninggal setiap tahun, dan lebih dari 95% itu kejadian meninggalnya ini terjadi di
negara-negara berkembang seperti contohnya Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu satu anak yang umurnya di bawah 5 tahun itu meninggal setiap 3 menit kalau misalnya kita bisa lihat ya dari data itu. Nah, penyebabnya ini terutama pada low birth weight atau berat lahir rendah atau BBLR ya, bayi berat lahir rendah. Kemudian juga penyebab yang lain bisa jadi prematurity atau prematur dan adanya keterbatasan perkembangan bayi janin itu sendiri, mulai dari dalam kandungan yang mungkin tidak terdeteksi. Nah, kemudian juga kalau dari ibu hamilnya ini 1 orang meninggal setiap jam karena komplikasi. Nah, komplikasi ini sebenarnya bisa dideteksi. Jadi angka kematian bayi, ibu dan bayi ini sebenarnya itu namanya preventable deaths. Bisa dicegah asalkan kita mampu melihat bukti ataupun data selama perawatan itu, sehingga deteksinya itu cepat dan intervensinya itu bisa dilakukan dengan cepat juga, sehingga kecenderungan untuk mengalami kematian itu bisa dicegah seperti itu sedari awal, jangan sampai terlambat. Terutama ini bagi mereka yang tinggalnya di daerah rural ataupun remote area yang akses terhadap kesehatan, fasilitas kesehatan sendiri itu sangat-sangat terbatas. Jadi ini sangat diperlukan. Nah, kalau kita lihat statistiknya berdasarkan WHO 2015, ini saya ambil yang waktu itu itu target maternal mortality rate itu oleh MDGs yang 2015 kan 102/100.000 live births-nya. Sedangkan untuk target 2030 nanti Sustainable Development Goals-nya itu 70/100.000 live births. Jadi kita masih belum bisa mencapai nih target ini, dan semoga aja dengan adanya monitoring yang ketat selama proses kehamilan itu ini bisa ditekan. Jadi di sini untuk kejadian neonatal mortality rate sendiri atau angka kematian bayi baru lahir, ini juga kalau di MDGs 2015 23/1000 live births. Tapi kalau yang targetnya SDGs 2030 nanti itu 12/1000 live births. Nah, di Indonesia sendiri kalau berdasarkan data yang Bappenas 2014 itu masih ada 5 provinsi yang belum mencapai target, termasuk Kalimantan Selatan. Kemudian jadi sini ada 5, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, sama Papua Barat. Nah, kalau berdasarkan data SDKI 1991 sampai 2012 juga tahun 2015 atau berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan 2017, ini kita bisa lihat di tahun 2015 itu terakhir, angka kematian neonatal, bayi dan balitanya masih cukup tinggi ya, 26,2, dan untuk yang neonatalnya 22,23. Jadi meskipun ini istilahnya sejajar dengan target yang MDGs 2015, namun saya nyari waktu itu di 2017, jadi nyari data terupdate-nya belum ada dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, selama ini memang ada beberapa program atau intervensi kesehatan yang mana kalau proses kehamilan itu ada antenatal care atau jadi proses mulai dari kehamilan sampai dengan sebelum persalinan, kemudian pada saat persalinan dan setelah persalinan. Ini idealnya seperti ini. Namun pada umumnya ini pemerintah itu melakukan banyak intervensi dan program di delivery time ini sama postnatal care. Jadi di antenatal care ini ada, namun mungkin kurang monitoringnya atau monitoringnya belum optimal banget gitu ya. Nah, di sini tantangannya itu apa? Ya, tadi surveillance data untuk monitoring ibu hamil dan janinnya agar kita bisa mendapatkan salinan dengan baik, safe delivery juga, dan mencegah adanya kematian. Jadi di sini kurangnya
data individu ibu hamil dan janin. Jadi data yang spesifik terkait ibu hamil itu seperti apa. Kemudian juga alat risk assessment-nya, jadi alat mengevaluasi risiko untuk mendetek tadi bahaya awal atau apa ya istilahnya di sini tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Nah, itu yang masih belum optimal juga. Di sini yang salah satunya itu antenatal care data documentation, jadi data-data pemeriksaan selama antenatal care, kemudian juga alat yang digunakan nih untuk menganalisis risiko tadi, itu yang masih kurang. Selama ini mungkin bidan kan sudah di training bagaimana mereka memeriksa pasien, mereka lebih profesional di situ, dan mereka bisa mungkin mendeteksi, oh ini bahaya ke ini. Nah, namun database decision making-nya ini nih masih belum optimal. Jadi diharapkan itu kalau bidan memberikan keputusan itu ada sebuah database yang bisa juga ditunjukkan kepada pasien sehingga pasien juga akan mengerti gitu. Jadi di sini dalam hal ini kan pasien itu konsumernya atau istilahnya kita memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu dia tidak serta-merta percaya kita nurut aja, tapi kan kita perlu berikan penjelasan bahwa ibu misalnya mengalami tekanan darah yang terus meningkat selama trimester keberapa, sehingga dari hasil ini dan dilihat dari misalnya nih standar dari tekanan darah itu sendiri, ibu sudah melewati ambang batas sehingga ibu perlu dirujuk misalnya. Nah itu lebih apa ya, lebih bagus pesan itu disampaikan kepada para ibu hamil atau pasien tersebut sehingga mereka itu merasa apa ya, kepercayaan mereka itu juga meningkat terhadap pelayanan. Pernah 2004 ini terutama bidan ya, kemampuan bidan dalam mengisi dengan lengkap medical history itu kalau di rumah sakit 68,6% dan di puskesmas 61,4%. Sedangkan kalau melengkapi general atau pemeriksaan fisik obstetriknya atau yang umumnya itu lebih rendah 52,1 dan 57,3 di puskesmas. Sedangkan di sini juga mendokumentasikan hasil pemeriksaan, ini yang saya maksud, mendokumentasikan hasil pemeriksaan selama melakukan antenatal care itu kalau di rumah sakit malah lebih parah ya, 20% saja dan puskesmas 42,5%. Jadi di sini nasional itu sudah memberikan angka seperti ini. Berarti kan memang luar biasa ya istilahnya masih belum optimalnya perekaman data itu. Nah, kemudian ditambah karena perekaman data nggak ada, maka alat untuk mendeteksi risiko persalinan ataupun risiko yang terjadi selama kehamilan itu juga sepertinya sulit untuk dibentuk. Nah, kenapa? Karena saya pernah baca itu ada satu jurnal dulu pernah di tahun 1999 itu Ali Syahbana pengen membuat, kalau kita mungkin tahu ya, Bapak Ibu yang mungkin sudah punya keluarga pasti tahu ada buku KIA. Kemudian di belakang buku KIA itu ada ada grafik pertumbuhan anak. Nah, baik dari umur baru lahir 0 bulan ya, satu hari lahir itu sampai ke 15 tahun kalau nggak salah, dan juga ada grafik pertumbuhan anaknya berdasarkan tinggi badan dan kepala sebagainya. Nah, ini itu memang sudah ada ketika bayi itu lahir dan berkembang menjadi dewasa. Namun yang saya maksud di sini adalah surveillance tools seperti itu atau pertumbuhan janin yang dibuat selama dalam kandungan itu yang masih belum ada karena kita belum punya data yang lengkap ya seperti itu, sehingga agak sulit untuk bisa membuat grafik pertumbuhan janin selama proses kehamilan. Padahal di negara yang sudah maju itu grafik ini yang digunakan untuk memonitor adanya bahaya misalnya dari pertumbuhan janinnya dan juga dari gejala yang ditimbulkan oleh ibu, karena kan ibu juga punya risiko
Sehingga ini yang masih kita belum optimalkan. Nah, lalu ketika itu saya langsung memang berniat menyelidikinya, apakah benar selama ini memang nggak ada. Saya cari beberapa literatur, bagaimana sih perkembangan dokumentasi data antenatal care di Indonesia. Nah, lalu saya tadi sempat bicara dengan Mas Edi sebelum acara mulai, saya ketemu dengan salah satu pakar juga di Jakarta, Dr. Andi itu, dan beliau itu sudah membangun database yang sangat bagus dan terintegrasi dengan Geographic Information System ya, GIS, sehingga bisa melacak lokasi seperti itu. Nah, akhirnya karena saya lihat ya ada PWS Kia Kartini gitu dari websitenya Kemenkes, akhirnya saya coba kontak beliau dan beliau sangat welcome dan saya datang menemui beliau waktu itu. Dan diskusi dengan beliau pun terjadi, dan ketika saya tanya kira-kira ada nggak datanya, sehingga saya kan tinggal gunain ya data itu untuk riset saya gitu, sehingga bisa bikin grafik pertumbuhan janin seperti itu. Tadi saya bilang fata morgana data. Harapan saya tuh ada datanya bagus gitu. Karena sudah ada database. Ternyata beliau bilang belum ada Bu Dewi datanya. Lalu saya bilang kok bisa dok? Iya, karena ini kemarin project. Jadi project itu beliau dapatkan juga dari Australia Awards kalau nggak salah ya, salah satu grant gitu. Nah, itu udah terbentuk bagus webnya, cuman belum disosialisasikan. Jadi masalahnya, kadang sistem itu sudah ada di pusat, namun kadang bisa jadi sudah di-delivery ke pemerintah daerah sampai lokal, tapi dibiarkan begitu saja. Mungkin tidak dimonitoring apakah bisa mereka menggunakannya atau enggak. Meskipun memang ada panduannya, misalnya ada panduannya diberikan, sistemnya diberikan, tapi harusnya dari pusat juga bisa dong meng-guide atau mendampingi dulu. Pastikan bahwa di daerah ini orang-orangnya mampu untuk bisa menggunakan sistem itu. Sama dengan